Anyo. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali belajar bersama. Tapi sebelum kita mulai belajar, kakak mau ajak kita semua berdoa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi izinkan kakak memimpin doa ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar bersama. Tuhan, berkati kami semua ya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kakak mau ajak kita ucapkan janji anak rumah ceria terlebih dahulu. Yuk kita ucapkan bersama. Janji anak rumah ceria. 1. Saya anak rumah ceria, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. 2. Saya anak rumah ceria, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. 3. Saya anak rumah ceria, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Jadi kita masuk ke materi kita. Hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanannya. Yuk adik-adik kita belajar bersama ya. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Berarti manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk juga tumbuhan. Tumbuhan juga makhluk hidup. Makanya mereka harus membuat makanannya untuk bertahan hidup. Nah, cara membuat makanan ini atau yang dikenal dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan atau tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan makanannya, kita perlu tahu nih adik-adik, tumbuhan membuat makanannya sendiri perlu sinar matahari, perlu air, dan perlu karbon dioksida. Dan juga tumbuhan memerlukan zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Nah, adik-adik, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Kita akan melihat proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau ini. Tapi ingat ya adik-adik, proses pembuatan makanan hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Ingat, tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri harus memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, yuk kita lihat bersama ya. Pertama-tama, akar pada tumbuhan ini akan menyerap air dari dalam tanah. Akar tumbuhan ini akan menyerap air dari dalam tanah. Air yang diserap tersebut akan disalurkan melalui batang pohon ini, batang tumbuhan ini, dan disalurkan ke bagian-bagian daun. Kemudian daun akan menyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata daun. Adik-adik, ingat, setiap daun memiliki stomata. Setelah akar tumbuhan ini menyerap air dari dalam tanah dan setelah daun, bagian stomatanya menyerap karbon dioksida dari udara, yang terakhir, sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari akan melancarkan proses fotosintesis tersebut. Setelah proses fotosintesis tersebut berhasil dilakukan, maka tumbuhan tersebut akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari suksesnya pembuatan makanan tersebut. Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Sekarang kakak punya soal buat kalian. Nah, kakak harap kalian kerjakan soal ini ya dengan materi yang sudah kakak sampaikan. Semua jawaban dari soal ini ada dalam materi tersebut. Kakak harap kalian kerjakan dengan baik. Setelah kalian kerjakan, kirim ke kakak-kakak RC kalian masing-masing. Oke? Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup proses pembelajaran kita. Kakak mau ajak kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua dan kami boleh belajar bersama. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.